Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trinurul Dina Puspitasari dengan NPM 41840332100044. Saya dari Fakultas Akuntansi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat, yaitu di sini tuh ada pengertian zakat. Zakat itu dari segi etimologi itu memiliki beberapa arti. Antara lain ialah pengembangan harta yang diserahkan zakatnya memberi berkah terhadap sisa harta sehingga secara kualitatif lebih bernilai guna meskipun secara kuantitatif berkurang. Sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Di sini juga zakat juga berarti sebagai penyucian dengan pengertian harta yang telah dikeluarkan. Zakatnya menjadikan sisanya suci dari hak orang lain. Oleh Al-Qur'an dilarang memakainya. Lalu di sini juga di dalam terminologi fikih, secara umum, zakat didefinisikan sebagai bagian tertentu dari harta kekayaan yang diwajibkan Allah untuk sejumlah orang yang berhak menerimanya. Lalu di sini juga oleh Al-Qur'an Abdul Baqi bahwa persoalan zakat salah satu yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, sehingga Al-Qur'an menyebut kata zakat sebanyak 32 kali. 26 kali diantaranya disebut bersamaan dengan kata sholat sebagai isyarat bahwa kedua hal itu mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dalam Islam. Lalu di sini juga ada perbedaan zakat dengan pajak. Pada zaman Nabi Muhammad, kewajiban yang berkaitan dengan harta yang diwajibkan pada umat Islam hanya satu, yaitu zakat. Kewajiban itu ditetapkan berdasarkan surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 10. Zakat saat itu merupakan salah satu sumber keuangan negara, karena negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu bukan hanya terdiri dari orang-orang Islam saja, melainkan juga non-muslim yang tidak terkena kewajiban zakat. Maka sebagai imbangan kewajiban zakat terhadap muslim, kepada non-muslim diwajibkan membayar zakat, membayar pajak. Kewajiban pajak juga ada di dalam Al-Quran surat Al-Taubah. Lalu ketidakbolehan menyatukan antara pajak dan zakat dalam perhitungan persentase pembayaran disebabkan antara keduanya terdapat banyak perubahan, meskipun dari segi tertentu terdapat persamaan. Wahbah Zuhaili menulis secara rinci perbedaan tersebut. Ya, kelihatan diikuti penulis-penulis Indonesia seperti Daud Ali dan Ami Syafiruddin seperti berikut. Yang pertama itu, zakat adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran. Lalu yang kedua itu ada zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar mendapatkan hukuman atau dosa. Sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang apabila dilanggar mendapatkan hukum ke dunia atau penjara. Lalu yang ketiga itu di sini ada zakat diwajibkan kepada umat Islam yang kaya, sedangkan pajak diwajibkan kepada semua rakyat baik muslim maupun non-muslim. Lalu yang keempat itu adalah kadar kewajiban zakat yang ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kelima itu zakat hanya diserahkan kepada ansrof selapan seperti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam Al-Quran. Lalu yang keenam itu ada zakat tidak mungkin
dihapuskan meskipun para mustahilnya tidak ada lagi yang membutuhkan. Lalu di sini itu ada wajib zakat. Para ahli fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila kedepannya terpenuhi syarat-syarat wajib zakat seperti berikut. Di sini yang pertama itu ada merdeka atau al-huriyah, yang kedua ada Islam, yang ketiga itu ada balik dan berakal, yang keempat itu ada mencukupi satu nisab, yang kelima itu adalah harta itu milik sendiri secara sempurna, yang keenam itu ada sampai haul. Lalu di sini juga ada mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu yang pertama itu ada orang fakir, yang kedua itu ada orang miskin. Lalu orang fakir itu menurut mereka lebih parah keadaan ekonominya daripada orang miskin. Orang yang fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan. Lalu di sini ada yang ketiga itu ada amil zakat, yang keempat itu ada mu'alaf qulubuhum. Nah, di sini itu adapun mu'alaf itu dibagi menjadi golongan muslim. Yang pertama itu adalah kelompok muslim yang masih lemah imannya. Lalu yang kedua itu ada pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruh besar di kalangan non-muslim. Lalu ada juga kelompok muslim yang tinggal di daerah yang menjadi perbatasan dengan daerah non-muslim. Lalu ada kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka. Lalu di sini juga ada di sini juga ada tentang di sini tuh ada harta yang diwajibkan dizakatkan. Al-Quran hanya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan zakat. Pemerintah bersifat umum dan ringkas, tidak menjelaskan apa-apa yang harus dizakatkan itu. Di sini juga tentang jumlah harta sekadar zakat yang harus dikeluarkan tidak ada penjelasan. Di antara perintah tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan dirikanlah sholat dan menunaikan zakat. Kemudian ayat tersebut itu dalam menyebut harta yang diwajibkan masih bersifat umum dan masih menggunakan kata nafaqah, dan yang dipahami untuk arti zakat itu wajib. Akan tetapi umumnya ahli fikih memahami untuk zakat wajib yang hasil usaha atau jasa dan apa saja dikeluarkan atau diusahakan dari bumi. Lalu harta kekayaan yang wajib dizakatkan melalui penjelasan hadis itu adalah yang pertama itu ada emas dan perak. Lalu yang kedua itu ada harta perniagaan. Lalu di sini juga ada setelah harta perniagaan itu juga ada di sini ada unta, lalu ada kambing, dan juga di sini ada sapi atau kerbau. Lalu ada makanan dari buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Lalu di sini juga ada kekayaan terpendam dan tambang. Dalam istilah Arab, kekayaan ini disebut rikas yang artinya diartikan sebagai harta kekayaan simpanan orang terdahulu ditemukan oleh umat Islam di tanah milik mereka. Hasil temuan tersebut harus jelas berasal dari milik orang jahiliyah. Hal itu dapat diketahui dari tanda-tanda yang terdapat pada barang temuan.
misalnya dari motif tulisan, dari ukiran dan lain-lainnya. Lalu di sini juga ada hikmah dan fungsi zakat. Di sini hikmah zakat itu yang pertama itu mengikis sifat-sifat kekirian dari dalam jiwa seorang mazaki secara melatihnya untuk berjiwa dermawan. Lalu yang kedua itu ada menciptakan ketenangan dan ketentraman. Lalu ada zakat bila diserahkan kepada mustahiknya secara ikhlas, di samping memberi keuntungan. Lalu yang keempat itu ada zakat dapat pula menciptakan ketenangan batin. Lalu di sini Hasbi As-Siddiqi memamparkan secara rinci tentang rahasia dan hikmah zakat ini. Yang pertama itu adalah zakat dapat menyucikan jiwa seseorang yang mukmin berzakat dari sifat-sifat kikir. Lalu yang kedua itu ada zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga zakat sebagai perwujudan dari rasa syukur. Zakat dengan pengertian kewajiban menyisihkan sebagian kekayaannya. Kebiasaan memberikan zakat dapat menghantarkannya menjadi seorang mukmin. Kebiasaan memberikan zakat dapat menjadikannya hidupnya lebih terjamin dari kehilangan dan kesia-siaan. Lalu hikmah yang terpenting itu adalah terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada pengelolaan dan penggunaan zakat. Di sini itu dalam membicarakan pengelolaan dan pemanfaatan zakat, ada beberapa hal yang mesti diketahui, yaitu waktu pembayaran zakat oleh muzaki, pembayaran kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya, cara pembayaran dan pendistribusiannya, dan lembaga penggolongannya. Di sini itu yang pertama ada waktu pembayarannya, lalu yang kedua ada membayar zakat sebelum waktunya, yang ketiga itu ada memberi zakat kepada mustik yang 8. Lalu di sini ada pembayaran dana pendistribusian zakat dalam bentuk nilai. Lalu ada lembaga pengelolaan zakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.